Inti dari 10 firman Allah adalah merdeka, kasih, dan berkat. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, hanya ada perbudakan oleh dosa, kebencian, dan juga kutuk. 10 firman Allah berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaan. Karena 10 firman ini diberikan kepada bangsa Israel setelah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Bangsa Israel diperbudak selama 430 tahun. Artinya, selama beberapa generasi, Israel, baik anak, orang tua, kakek, bahkan buyut mereka, tidak mengenal kebebasan, dan mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka kenal hanya kerja dan kerja setiap hari, makan apa adanya dan menyembah Allah Mesir. Itulah alasan mengapa setelah mengeluarkan bangsa Israel, Allah memberikan 10 firman, yaitu untuk memperbaiki hubungan bangsa Israel dengan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah yang benar menjadi kunci merdeka dari perbudakan dosa dan mendapat hidup yang penuh berkat. Ketika firman pertama sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu Allah Tritunggal. Firman pertama menunjukkan Allah Sang Pencipta, satu Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Bapa. Firman kedua menunjukkan bahwa manusia memang butuh sesuatu yang tampak nyata, dapat dilihat, dapat dipegang, dapat berbicara dan hidup. Firman kedua menunjukkan bahwa manusia butuh firman yang benar-benar hidup, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan firman ketiga menunjukkan bahwa manusia adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Artinya, kita membawa nama Allah, sehingga kita tidak boleh lagi sembarangan melakukan dosa, karena sama saja kita menyalahgunakan nama Allah. Lalu, firman keempat dan kelima seperti jembatan supaya kita bisa memahami kasih kepada Allah sekaligus kasih kepada sesama. Firman keempat menjaga tubuh, jiwa, dan raga kita supaya tetap sehat jasmani dan rohani sehingga bisa mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama dan dimulai dari kasih kepada orang tua sebagai wakil Allah. Jika kita tidak bisa mengasihi orang tua yang lebih dulu mengasihi kita, maka kita pun tidak akan bisa mengasihi orang lain yang belum tentu mengasihi kita. Karena keluarga adalah tempat pertama manusia mempraktekkan kasih. Kita tidak bisa memisahkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, karena keduanya sama. Jika kita mengasihi Allah, maka kita pasti akan mengasihi sesama manusia. Karena satu-satunya cara untuk bisa mengasihi Allah adalah dengan mengasihi sesama kita. Firman ke-6 sampai ke-10 membantu kita untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Memilih membunuh, membinasakan dan membenci, atau menciptakan, membangun dan mengasihi. Memilih persinahan, percabulan dan kenajisan, atau kesetiaan, keintiman dan kekudusan. Memilih mencuri atau memberi. Memilih hidup dalam dusta atau hidup dalam kebenaran. Dan memilih iri hati atau mengucapkan syukur, memilih keinginan daging atau perbuatan roh. Seluruh hukum Taurat sudah tercantum dalam 10 firman ini, dan 10 firman ini bergantung dalam hukum yang terutama dan yang utama, yaitu hukum kasih. Jadi, apakah kita mau menuruti firman dan mendapatkan berkat, atau justru melanggarnya dan menerima kutuk, mau diperbudak dosa, atau merdeka dalam Kristus dengan kasih? Karena berkat datangnya hanya dari Allah, yaitu damai sejahtera di hati karena mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Jadi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.